I think we're on the wrong Oh well. Where is this, SpongeBob? rock bottom. Pagi itu terasa sedikit berbeda bagi saya. Untuk pertama kalinya, saya menaiki KRL jalur Citayam-Nambo. Bukan karena ketiduran, salah naik kereta, atau salah membaca papan tujuan, melainkan karena memang sengaja menjadikannya sebagai sebuah tujuan. Sudah lama jalur ini membuat saya penasaran. Mungkin karena namanya lebih sering muncul sebagai bahan candaan daripada sebagai tujuan perjalanan yang sesungguhnya. Jalur kereta ini memang agak berbeda dengan jalur lain yang saya kenal. Ketika kereta meninggalkan Citayam dan berbelok ke arah timur, suasana perlahan berubah. Kereta bergerak melewati kawasan industri, lahan terbuka, dan perbukitan kapur yang berbeda dari pemandangan khas Jabodetabek. Bahkan hingga beberapa tahun yang lalu, frekuensi keretanya cukup jarang dibanding lintas utama Bogor. Bagi penumpang yang salah naik kereta dan terbawa hingga ujung, sensasinya memang mirip tersesat ke dimensi lain. Bagi sebagian warga Jabodetabek, terutama pengguna KRL yang pernah ketiduran atau salah naik kereta, Nambo seolah memiliki status yang unik. Ia nyata, tercantum di peta, dihampiri kereta setiap hari, tetapi sering diperlakukan seperti sebuah tempat fiksi. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Ada di pintu sebelah kiri akan dibuka. Di internet, terutama forum-forum ataupun media sosial, Nambo sering mendapat julukan rock bottom. Julukan yang lebih terdengar seperti olok-olok, yang merujuk pada episode SpongeBob ketika SpongeBob dan Patrick salah naik bis, lalu terdampar di kota asing bernama Rock Bottom. Tempat yang gelap, sepi, membingungkan, dan terasa jauh dari peradaban. Anehnya, analogi tersebut justru terasa cocok. Stasiun Nambo terasa cepat sekali lengang pagi itu. Orang-orang yang sebelumnya turun dari kereta langsung bergegas menghilang begitu saja menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Tidak ada pemandangan orang membeli minuman di minimarket atau membeli jajanan di salah satu lapak, karena memang tidak ada yang berjualan di sana. Segelas kopi saya pagi itu pun harus saya peroleh dari sebuah minimarket yang berjarak sekitar 200 meter dari stasiun. Segelas kopi itu kemudian saya nikmati sejenak di pelataran stasiun, ditemani oleh sekeluarga ayam yang berkeliaran dan mematuk-matuk permukaan lantai semen. Entah apa yang mereka dapatkan dari sana. Sambil menyeruput kopi yang masih panas, saya memperhatikan bangunan stasiun di hadapan saya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Stasiun ini tidak memiliki jejak romantisme kolonial yang begitu akrab ditemukan di banyak jalur kereta lain di Jawa. Itu karena stasiun Nambo sama seluruh jalur dan 3 stasiun lainnya yaitu Pondok Rajek, Cibinong, dan Gunung Putri adalah infrastruktur baru, bukan warisan kolonial. Di sisi lain stasiun, berdiri sebuah pohon besar dengan tajuk yang menaungi hampir seluruh halaman. Entah mengapa keberadaannya justru membuat suasana pagi itu terasa semakin asing. Sejenak, saya merasa seperti tidak sedang berada di pinggiran Bogor, melainkan berada di sebuah stasiun di negeri antah berantah,
tempat kereta datang dan pergi, tetapi dunia di sekelilingnya terasa berjalan dengan ritme yang berbeda dari tempat-tempat lain yang saya kenal. Setelah kopi saya habis, saya pun beranjak untuk berkeliling. Sebenarnya, Nambo ini tidak benar-benar terpencil seperti Rock Bottom dalam serial SpongeBob. Desa ini nampak hidup dengan berbagai aktivitas masyarakat. Dalam radius beberapa ratus meter dari stasiun, yang saya lihat adalah jalan yang cukup ramai. Warung, bengkel, toko kelontong, serta lalu lalang kendaraan menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari di sini berjalan seperti biasa. Nambo sendiri secara administratif berada di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Namun ada sebuah kontradiksi yang menarik mengenai stasiun Nambo. Stasiun Nambo sebenarnya tidak berlokasi di Desa Nambo, melainkan di Bantarjati, sebuah desa yang berada di sebelah timur Nambo. Puluhan tahun yang lalu, kawasan ini hanyalah wilayah pedesaan biasa yang dikelilingi perbukitan batu kapur dan lahan pertanian. Paling tidak, itu yang tergambar dalam peta topografi Hindia Belanda tahun 1924, di mana wilayah Nambo dan sekitarnya digambarkan sebagai sebuah daerah berpenduduk jarang yang masih dipenuhi pepohonan dan semak belukar. Beberapa dekade setelahnya, segalanya berubah ketika kekayaan geologi yang tersimpan di bawah tanahnya mulai menarik perhatian industri. Sejak tahun 1970-an, kawasan ini perlahan menjelma menjadi salah satu sentra industri semen terbesar di Indonesia. Nama-nama besar seperti Indosemen dan Semen Cibinong tumbuh bersama perubahan wajah wilayah ini. Perbukitan yang dahulu menjadi bagian dari lanskap alami sedikit demi sedikit dipangkas. Kawasan industri bermunculan disertai dengan arus kendaraan berat yang hilir mudik silih berganti. Di titik tertentu, kita dapat melihat dari kejauhan struktur yang berderet tinggi menjulang yang sekilas seperti gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Namun kalau kita perhatikan lagi dengan seksama, itu bukanlah gedung bertingkat, melainkan struktur dari pabrik semen dengan ketel-ketel, mesin, dan instalasi lain, apapun itu namanya. Gudang-gudang besar untuk penyimpanan dan logistik bertebaran di kawasan ini, seiring dengan kemunculan truk-truk besar yang lama-kelamaan terlihat seperti robot-robot transformer mondar-mandir dengan suara mesin diesel menggelegar di antara kepulan debu. Saya pun harus waspada melangkah karena tidak ada jalur pedestrian di sini. Sementara kendaraan-kendaraan besar dipacu dengan kencang dari belakang. Saya pun terus melangkah. Kali ini melewati sebuah jalan yang rusak namun cukup ramai. Sesekali kendaraan melewati saya dan meninggalkan kepulan debu tebal yang berterbangan di udara. Saya pun mempercepat langkah karena mata mulai terasa perih kemasukan debu. Di persimpangan jalan, saya berbelok ke kiri dan bertemu dengan sebuah viaduk atau jembatan rel yang relnya terus memanjang ke arah timur. Yang saya tahu, stasiun Nambo adalah stasiun terminus atau stasiun paling ujung di jalur ini. Lalu, kemanakah rel tersebut berlanjut? Biasanya, ujung rel di stasiun terminus berada tidak jauh-jauh dari lingkungan stasiun. Sebagai contoh, di stasiun Jakarta Kota, ujung relnya benar-benar berada di tempat kereta berhenti di dalam stasiun.
Tapi di Nambo ini, rel masih berlanjut meninggalkan stasiun hingga berakhir di suatu tempat. Itulah yang membuat saya penasaran saat itu, sehingga saya memutuskan untuk menyusuri rel ke timur hingga menemukan ujungnya. Tapi di luar rasa penasaran mengenai ujung rel Nambo, sebenarnya keberadaan jalur Citayam Nambo ini pun menimbulkan tanda tanya tersendiri. Mengapa jalur ini ada, dan mengapa hanya sampai Nambo? Apakah jalur ini dibangun hanya sekedar untuk menjadi pendukung industri di kawasan ini? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita sejenak kembali ke dekade 1970-an. Saat itu, industri semen mulai berkembang pesat di kawasan Citerep dan sekitarnya. Pabrik-pabrik membutuhkan sarana angkutan yang mampu membawa hasil produksi dalam jumlah besar secara efisien. Dan jalan raya dinilai tidak cukup memadai. Maka muncullah gagasan membangun jalur kereta menuju kawasan industri ini. Gagasan ini mulai menemui bentuk nyatanya di tahun 1990-an. Pemerintah saat itu menginisiasi mega proyek jalur kereta api lingkar luar Jakarta yang akan membentang dari Parung Panjang, Citayam, Cikarang hingga berujung di Pelabuhan Tanjung Priok. Konsepnya mirip JOR, tetapi untuk rel kereta, yang terinspirasi dari Musashino Line milik East Japan Railway Company yang melingkari kota Tokyo. Tujuan utamanya adalah memecah penumpukan lalu lintas kereta api di pusat kota Jakarta agar kereta api angkutan barang dari arah barat bisa langsung memutar menuju lintas timur tanpa harus membebani stasiun-stasiun sentral seperti Tanah Abang atau Manggarai. Selain itu, jalur ini juga direncanakan akan menjadi tulang punggung transportasi massal untuk mendukung mobilitas penduduk di Jonggol, yang digadang-gadang sebagai calon ibu kota negara yang baru pada waktu itu. Dalam rencana besar itu, Nambo bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah salah satu titik transit di mana rel seharusnya terus memanjang hingga Cikarang. Sayangnya, sejarah berkata lain. Ketika pembangunan jalur Citayam Nambo selesai pada tahun 1997, Indonesia justru memasuki salah satu masa paling sulit dalam sejarah modern. Krisis moneter melanda Asia. Nilai rupiah terjun bebas, proyek-proyek infrastruktur dihentikan. Prioritas pemerintah pun berubah. Rencana jalur lingkar luar ini akhirnya kandas tanpa ada kepastian kapan akan dilanjutkan. Rel pun hanya berhenti di Nambo, dan sampai hari ini, rel itu masih berhenti di sana. Kini, jalur ini hanya melayani KRL Red Line hingga Jakarta Kota dan kereta api angkutan semen 3 roda. Saat ini, Nambo harus puas menjadi terminal akhir yang seolah menggantung di tengah rencana yang belum pernah selesai. Ia adalah titik di mana sebuah mimpi besar terputus di tengah jalan
seperti sebuah ujung kalimat yang kehilangan paragraf berikutnya, dan hanya bisa menunggu kemungkinan tentang masa depan yang belum pernah datang. Pada akhirnya, Nambo bukanlah sekedar rock bottom di dunia nyata. Di balik kepulan debu industri dan sunyanya peron, stasiun ini adalah monumen bisu dari sebuah mega proyek yang terhenti oleh zaman, menjaga mimpi masa lalu yang entah kapan akan menjadi nyata. Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.